Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih melanjutkan kitab Mukhtarul Ahadis, masih harful hamzah. Sekarang hadis yang ke-5. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afatud dini salasatun. Penyakit agama itu ada 3. Jadi agama dia ada penyakitnya. Berarti kalau agama sudah terjangkit penyakit ini bisa rusak agama. Mana 3 perkara ini? Pertama, faqihun fajirun. Seseorang yang ahli fikih tapi durhaka. Paham dia dengan ilmu fikih, ustadz, kiai, paham ilmu fikih, tahu tentang tata cara rukun sholat, syarat sah sholat, wajib sholat, tapi dikene orang sholat. Faqihun fajirun, penyakit agama. Dia memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Ini faqihun fajirun, seseorang yang ahli dalam ilmu fikih tapi durhaka. Ini yang akan membuat agama rusak, karena ini penyakitnya. Yang kedua, wa imamun jairun, seorang imam yang melempeng, tidak adil, tidak amanat. Imam di sini ada 2. Imam ada imamatus sugro, ada imamatul kubro. Ada imam pemimpin kecil. Pemimpin kecil ini mana? Pemimpin sholat. Pemimpin sholat juga tidak boleh jair, tidak boleh melempeng, tidak boleh menyimpang. Bagaimana? Contohnya pernah ada sahabat yang mimpin sholat, bacaan suratnya Al-Baqarah dientengakan. Waktu pegel makmum wis kelas-kelesekan. Akhirnya laporlah sahabat ke Nabi, ya Rasul, si fulan itu kalau ngimamin panjang bacaan suratnya. Ditegur oleh Nabi, ditegur si sahabat ini dengan kata Nabi, hei fulan, apakah engkau ingin membuat fitnah dalam agama ini? Maka nggak boleh terlalu panjang juga menjadi imam, sesuaikan makmumnya. Delang dipit, lamun makmumnya kira-kira masih gagah-gagah, panjang silahkan. Tapi lamun wis melihat mau itu sajalah. Bukan pas salam lah kasapa-sapa pada kabur. Imamun jairun, imamatus sugro, imam sholat. Yang kedua, imamatul kubro, pemimpin besar. Siapa dia? Pemimpin negara. Maka tidak boleh menyimpang, mesti amanat dan adil. Dan setiap kita pun pemimpin dari keluarga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kita ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dipertanyakan atas apa yang telah kalian pimpin. Bahasa Arab ra'iyah dijadikan bahasa Indonesia jadi rakyat. Dari bahasa Arab ra'iyah jadi rakyat. Maka setiap pemimpin mesti adil dan amanat. Dahulu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu hidup di daerah Mesir. Dan ketika itu khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi satu ketika Umar bin Abdul Aziz, beliau kan namanya seorang gubernur. Jadi seorang gubernur itu tentu punya istana yang megah dan mewah. Nah, di samping istana Umar bin Abdul Aziz ini ada rumah seseorang yang beragama Yahudi. Umah reot wis pengen rubuh nempel ning istana. Jadi ngeganggu pemandangan. Jadi si Yahudi ini dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Ngongkon anak buahnya,
celukakan ke si Yahudi, suruh datang kemari. Akhirnya si Yahudi itu dipanggil menghadap Gubernur Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Yahudi, saya akan membuat masjid di tanahmu itu. Jadi mau tidak mau rumahmu ini akan saya robohkan, akan saya hancurkan karena ingin saya buat masjid. Apa jawab si Yahudi? Wahai Gubernur, saya cuma punya rumah satu-satunya itu doang. Walaupun reab ge rumah dewek. Masa ia pengen dihancurkan? Lamun dihancurkan kita tinggalnya di endi. Jadi si Yahudi ini tidak mau, tetap bersikukuh si Yahudi ini tidak mau rumahnya dihancurkan. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz, namanya gubernur, punya kekuasaan. Setelah si Yahudi ini pulang, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pasukannya ngongkon anak buah saya kima pol PP hancurakan. Dihancurakan umat si Yahudi ini. Setelah dihancurkan, datang dia menghadap Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan menangis. Wis umah iku-ikune doang dihancurakan bisa. Akhirnya kata si Yahudi ini, wahai Umar bin Abdul Aziz, engkau memang seorang pemimpin, engkau memang seorang gubernur, tapi kamu tidak bisa berbuat adil kepada rakyatmu. Saya orang miskin, saya orang tidak punya. Maka kata si Yahudi, saya akan melaporkan kejadian ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Jadi akhirnya si Yahudi ini dari Mesir melaku sikil ning Madinah, pengen bertemu Umar bin Khattab, pengen lapor bahwa dia sudah diperlakukan tidak adil oleh Gubernur Umar bin Abdul Aziz. Datang si Yahudi ke Madinah, sampai di Madinah di Masjid Nabawi, bengen Masjid Nabawi masih sing pelepah kurma Pak, saya kira megah bagus. Jadi ketika masuk ke Masjid Nabawi, si Yahudi ini melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk nyender di pelepah kurma di dalam masjid. Akhirnya datang si Yahudi ini bertanya, wahai Pak, apakah kamu kenal dengan Umar bin Khattab? Iya, kenal. Di mana rumahnya? Tidak jauh di sana. Apakah saya bisa bertemu dengan dia? Bisa. Terus dia sekarang di mana? Ya ini saya. Kitalah Umar bin Khattab. Akhirnya si Yahudi ini langsung ngomong cerita kepada Umar bin Khattab bahwasanya dia diperlakukan tidak adil oleh gubernurnya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Kalau begitu tuh tong sampah kamu ambil, kamu cari tulang. Datang jauh-jauh dari Mesir ke Madinah, koning kotak sampah ngambil tulang. Ketika sudah diambil tulang, diserahkan ke Umar bin Khattab, cuma digaret doang tulang itu Pak oleh Umar bin Khattab kerok pedang, seret, berikan ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi si Yahudi ngegerunek nih jero hatine, kita ado-ado sing Mesir mereka cuma dineh tulang doang. Kita pengen lapor supaya umah kita diadegakan maning malah cuma dineh tulang doang. Akhirnya dengan percaya diri seorang Yahudi ini dia pulang ingin menghadap Umar bin Abdul Aziz, pengen menyampaikan pesan dari Umar bin Khattab. Gawat tulang, yang di tulang itu ada goresan pedang. Ketika sampai di Mesir, dia masuk ke dalam istana, bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz dan melapor, wahai Gubernur Umar bin Abdul Aziz, tadi saya sudah ke Madinah. Ke Madinah? Iya, saya sudah ketemu ke Madinah dan saya sudah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Waduh, si Rama main lapor-lapor baik jar Umar bin Abdul Aziz. Terus apa kata beliau? Beliau tidak ngomong apa-apa, cuma ngasih tulang doang. Nih tulang ini dari Sayyidina Umar bin Khattab untukmu. Diberikan tulang itu, ketika diberikan, dipegang, dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz, badannya ngegeter keringat dingin kesawanan Pak. Kemudian Umar bin Abdul Aziz cuma kalau tulang doang anak goresan pedang. Waduh, si ramen lapor-lapor baik sih. Kata si Umar bin Abdul Aziz, tolong panggilkan anak buah saya. Sekarang anak buahnya dipanggil, setelah kumpul, bangunkan lagi rumah si Yahudi ini, dirikan lagi yang bagus. Kaget si Yahudi ini Pak, kok bisa begitu? Emangnya ada apa dengan tulang ini? Kamu tidak tahu ya, kata Umar bin Abdul Aziz, di tulang ini ada pesan, bahwasanya Khalifah berkata dalam pesan ini, wahai Umar bin Abdul Aziz,
berlaku lurus dan adilah layaknya lurus yang ada pada goresan tulang ini. Kalau kamu tidak mampu berbuat lurus dan adil, maka aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Sawan Umar bin Khattab main tabok-tabok Pak, main penggal-penggal Umar bin Khattab. Sawan Umar bin Abdul Aziz, dibangunkan kembali rumah si Yahudi itu. Kemudian setelah mendengar itu si Yahudi ngomong, oh ternyata seperti itu ya Islam. Kalau begitu ya sudah, saya relakan rumah saya dihancurkan, dah gak usah dibangun lagi. Silahkan buat masjid, dan sekarang cukup kamu dengarkan saya. Apa yang dilakukan oleh si Yahudi Pak? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika itu si Yahudi tersungkur meninggal dunia gara-gara keadilan. Jadi gara-gara keadilan seorang Yahudi masuk Islam. Makanya seorang pemimpin yang adil, bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz Pak, itu kambing dan serigala itu mereka mangan barengan. Jadi serigala tidak makan kambing. Kenapa seperti itu? Karena saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, serigala saja tidak makan kambing. Jadi pada mangan rumput kabeh. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz terasa oleh bukan cuma manusia, tapi semua makhluk hidup, hewan-hewan kerasa dengan keadilan Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin yang adil. Karena seorang pemimpin yang tidak adil, yang tidak amanat, ini menjadi penyakit bagi agama. Yang ketiga, wa mujtahidun jahilun. Penyakit agama ini adalah seorang mujtahid. Siapa mujtahid? Orang yang ijtihad tentang hukum, orang yang mengeluarkan fatwa tapi tidak sesuai ilmunya. Jadi orang dua ilmu berbicara masalah agama, ini akan rusak, akan hancur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama kalau kalian tidak mengerti masalah agama. Jadi tanya kepada ahlinya. Karena seorang mujtahid, seseorang yang mengeluarkan fatwa, memberikan hukum ini halal, ini haram, tapi dia bodoh, tidak mengerti agama, ini akan menjadi penyebab agama akan rusak. Karena penyakit agama 3. Pertama, fakihun fajirun, seorang fakih, ahli dalam ilmu fikih tapi durhaka. Yang ketiga, wa imamun jairun, seorang pemimpin yang tidak adil. Dan yang ketiga, wa mujtahidun jahilun, seseorang yang ijtihad, yang mengeluarkan fatwa tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 3 golongan manusia ini. Rawahud Dailami an Ibni Abbas, wallahu a'lam bissawab.